Saudara, ada istilah di dalam bahasa Inggris, blessing in disguise. Artinya apa? Maaf ya. What's the meaning? Blessing in disguise. It looks like it's not good, but it's... Yeah. Something's not good, but eventually turning to good. Ini ada ungkapan yang sering kali saudara gak masuk akal kita, bukan? Bahwa segala sesuatu yang nampaknya itu satu kemalangan, yang nampaknya itu sesuatu yang tidak baik, nasib buruk, tetapi kemudian pada akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi satu berkat, satu keuntungan yang sebelumnya tidak kita bisa duga. Saudara, inilah kita saksikan dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Seiring dengan pertumbuhan gereja mula-mula, banyak persoalan yang muncul. Tetapi pada akhirnya, persoalan yang ada itu diubahkan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Blessing in disguise. Saudara, persoalan apa yang dicatat oleh Alkitab? Jelas dikatakan adanya sungut-sungut, adanya rasa kecewa, ada rasa tidak suka, tidak senang, merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian makanan kepada orang-orang yang miskin di dalam gereja itu, gereja mula-mula, atau dalam istilah yang dikatakan pelayanan meja. Nah, setelah adanya persoalan ini justru membuat kita bisa mencatat gereja mula-mula ternyata tidak hanya melakukan aktivitas pelayanan secara rohani saja. Tidak. Tetapi juga pelayanan secara jasmani. Yaitu apa? Menolong para janda. Menolong orang-orang miskin. Dengan cara bagaimana? Paling tidak dengan cara memberi mereka makan. Minimum dasar kehidupan manusia itu adalah makan. Ya, kalau nggak ada makan, lapar, pasti gitu kan? Jadi ini saudara itu penting. Menyediakan makanan untuk jemaat itu adalah pelayanan yang penting bagi gereja mula-mula. Saya juga boleh katakan menjadi penting buat GGIC. Makan itu penting, saudara. Itulah sebab dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Itu kebutuhan pokok kita, apalagi musim dingin kayak begini. Kalau makan sup enak ya, kayak lalu tuh anget-anget, makan bakso, bakmi, enak tuh pakai kuah-kuah begitu, ya. Jadi saudara, ini ada sesuatu yang kebutuhan basic dari jemaat mula-mula. Dan bukan hanya gereja mula-mula, saudara. Tuhan Yesus juga melakukan yang sama. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kedua hal ini, yaitu pelayanan rohani dan juga pelayanan kebutuhan jasmani. Contohnya saja, dalam Markus pasal 6 ayat 34, Yesus melakukan pelayanan rohani, itu pemberitaan firman Tuhan yang tentang berbahagia dan seterusnya, dari pasal 5 ya, dan seterusnya. Namun saudara, dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44, Yesus juga melakukan pelayanan jasmani, yaitu apa? Memberi makan kepada ribuan orang banyak. Jadi Yesus tidak hanya melihat kebutuhan rohani, tapi melihat kebutuhan jasmani juga. Gereja bisa melakukan ekstrim jasmani saja, tetapi juga bisa ekstrim rohani saja. Ini dua pul ekstrim bisa dilakukan oleh gereja. Gereja yang hanya pelayanan jasmaninya saja, tidak lagi memikirkan hal-hal rohani, atau gereja yang memikirkan hal-hal rohani saja,
tidak memikirkan kebutuhan jasmani jemaat. Misalnya, ekstrim persoalan rohani atau jasmani. Itu orang miskin diperhatikan dalam gereja. Menyumbang yatim piatu, menyumbang korban bencana alam. Tapi nggak ada pemberitaan Injil. Tidak ada pengajaran firman Tuhan. Yang ada hanyalah menolong orang saja. Tapi tidak memperhatikan apakah jemaat itu bertumbuh secara rohani. Apakah imannya bertumbuh? Nggak dilihat, nggak diperhatikan. Atau jemaat atau gereja yang hanya memikirkan soal-soal rohaninya saja. Yang diperhatikan bagaimana jemaat bisa mengerti firman Tuhan. Soal-soal Alkitab, pemahaman Alkitab, bagaimana kebutuhan imannya, pertumbuhan imannya. Tetapi kemudian diabaikan untuk kebutuhan jasmani ini. Jemaat itu nggak dipikirkan, nggak diperhatikan. Orang-orang yang susah nggak dilihat. Orang-orang kekurangan masa bodoh. Mereka butuh bantuan finansial secara keuangan juga nggak diperhatikan. Nah saudara, ketika gereja masih mula-mula itu masih belum berkembang, anggotanya masih sedikit, pelayanan meja itu yang melakukan siapa? Para rasul. Mereka yang menanganinya langsung. Atau kita sebut dengan pelayanan diakonia. Itu semua dikerjakan oleh para rasul. Tetapi semakin bertambah banyak, cerita yang lain lagi. Ya, contohnya adalah yang kita pernah bahas dalam kasus Anania Safira, Kisah Para Rasul pasal 4. Itu bantuan persembahan untuk orang miskin, siapa yang menangani? Itu para rasul semuanya. Tapi dengan bertambah jemaat, mereka kewalahan. Semakin lama, semakin gak bisa menangani. Itulah sebabnya kita bisa melihat di sini blessing in disguise. Kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang tadinya persoalan, bertambahnya jemaat itu adalah berkat, tapi masalah juga tambah banyak juga. Nah, kita akan lihat dengan bertambahnya berkat, bertambah banyak masalah. Tapi dengan bertambahnya masalah juga bisa mendatangkan berkat. Blessing in disguise kita bisa lihat di sini, saudara. Persoalannya apa? Kita sudah lihat tadi ayat 1. Ada jemaat yang gak happy karena merasa tidak diperhatikan, tidak diperlakukan secara adil. Kok dia ditolong, yang ini enggak? Kok itu dikasih, ini enggak? Jadi merasa tidak adil. Para rasul ini merasa tidak adil. Ya. Nah, keluhan ini saudara bisa juga emosi. Contohnya misalnya, contoh aja, kalau ada satu orang saya salamin, yang lain saya nggak salamin, yang nggak disalamin tersinggung, merasa, kok Pak itu cuma perhatiin si ini aja, yang lain nggak diperhatikan. Jadi ini saudara sesuatu perlakuan yang tidak adil, tapi sebenarnya perasaan doang. Merasa tidak adil, tapi tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi bisa juga benar-benar tidak terjadi, benar-benar terjadi ketidakadilan. Tapi persoalan tidak disengaja. Bukan sengaja diperlakukan dengan tidak adil. Enggak sengaja. Memperlakukannya beda, padahal tidak ada keinginan untuk melakukan tidak adil. Mengapa? Karena bertindak adil secara murni itu sangat sulit untuk banyak orang. Ini kita masih sedikit jemaatnya. Mungkin saya masih bisa pelatih satu-satu. Tapi kalau sudah ribuan orang, percaya nggak bisa ribuan orang? Hah? Yang keras suaranya. Bisa nggak? Ribuan orang. Bisa. Karena Tuhan yang berkarya, Tuhan bisa lakukan apa saja dengan cara-cara Tuhan. Tetapi pasti jemaat merasa, kok Pak Ranto beda ya. Dulu jemaat sedikit, kali ditelepon kalau nggak datang.
disapa, ini, diperhatikan. Wow, sekarang mentang-mentang ribuan orang jemaatnya, saya udah gak diperhatiin lagi. Nah, merasa seperti itu, saudara, karena memang nggak bisa gitu. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Saya pernah datang ke gereja Sarang Community Church di Korea. 80.000 orang jemaat. Kebaktiannya itu ada 10 kali. Pendeta senior kebaktian cuma 3 kali, lebihnya orang-orang lain karena nggak bisa terus khotbah. Tapi Bapak Ibu Saudara, gimana memperhatikannya? Tapi dia punya ada 140 berapa pendeta. Deaconnya ada sekitar 3.000 deacon untuk melayani 80.000-an jemaat. Jadi saudara memang tidak mudah. Semakin bertambah jemaat, semakin banyak persoalan. Nah, ini merasa tidak adil ini saudara, nggak bisa kita ngomong kalau semakin bertambah banyak ya seperti itu. Nah, saya mau tanya, menurut saudara, ini persoalan datangnya dari luar atau persoalan datang dari dalam? Dari dalam. Dari dalam, bukan dari luar. Bukan. Kalau datangnya dari luar, saudara, reaksi jemaat itu akan bersatu. Karena merasa tantangan itu, persoalan itu datang dari luar, kita harus bersatu untuk bisa menghadapi tantangan itu bersama-sama. Tetapi kalau persoalan datangnya dari dalam, potensinya jemaat itu pecah belah. Terpecah-pecah jemaat. Dan ini dampaknya bisa menghancurkan gereja. Dan itu yang disukai oleh si jahat, si iblis. Iblis memang tidak suka gereja Tuhan bertumbuh. Iblis memang maunya menghancurkan gereja Tuhan. Ketika ada jemaat bertumbuh, saudara, iblis gak suka. Pasti dipecah belah. Iblis gak suka jemaat Tuhan bertambah-tambah. Kalau dalam Kisah 4-5, iblis menghancurkan gereja Tuhan datang dari luar. Penganiayaan. Tapi saya pernah katakan semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, semakin bertambah-tambah. Itu datang dari luar. Jemaatnya bertumbuh, saudara. Tetapi kalau tantangan itu datangnya dari dalam, itu cerita lain lagi. Itu sangat berpotensi merusak kesatuan gereja. Minggu lalu kita belajar bagaimana gereja itu bersatu karena tantangan datang dari luar. Tapi hari ini kita belajar tantangan datang dari dalam. Dan ini merusak gereja itu. Oleh karena itu kita tetap harus waspada karena setan itu tetap bekerja yang sama, polanya sama, menghancurkan dari dalam. Memang iblis itu senang memecah belah dengan cara apa? Cara iri hati, sentimen, benci, kecewa, tidak puas. Wong saya sukanya cukyok dimasakin bakso, satunya gitu kan? Jadi nggak suka gitu. Atau yang satu bilang saya nggak suka sayur asem, yang lain suka sayur asem. Gara-gara gitu saudara. Restoran kan? Hah? Restoran. Iya, kan? restoran. Sendiri. Tapi persoalan kita nggak bisa memuaskan semua orang kan? Betul. Nah itu iblis datangnya seperti itu, nggak puas, nggak happy. Wah saya nggak pernah didengerin. Ya, si Pak ini cuma dengerin situ doang. Dia nggak mau dengerin kita. Nah, gimana caranya sekarang? Bagaimana cara para rasul menangani persoalan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, rasul-rasul itu melibatkan jemaat untuk melakukan pelayanan meja. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara, mengapa para rasul melibatkan jemaat untuk melakukan pelayanan meja? Karena mereka tahu tugas utama mereka, para rasul itu memberitakan firman. Itu tugas utamanya. Nah ini kita pelajari. Apa saja yang kita bisa pelajari? Pertama,
Pelayanan utama pendeta itu adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi pelayanan yang lain, besuk jemaat, konseling, organisasi, itu penting. Bukan saya katakan itu tidak penting, tapi itu bukan tugas utama si pendeta. Tugas utamanya itu adalah memberitakan firman Tuhan. Ini harus disadari oleh seluruh jemaat. Mumpung kita masih sedikit, saya ngomong begini, nanti kalau tambah besar jemaatnya, mesti diingatkan lagi. Tolong yang hadir di sini mengingatkan jemaat-jemaat yang nanti bertambah-tambah itu. Tugas pendeta itu bukan besuk kamu, bukan teleponin kamu, bukan ingatin hari ulang tahun kamu, tapi tugasnya itu adalah mempersiapkan firman Tuhan supaya disampaikan dengan cara yang benar, dan jemaat itu mendapat berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi kalau pendetanya kayak saya ini, masih jemaat masih dikit, bolehlah. Jemaat kan masih dikit, masa nggak diperhatikan? Ya harus diperhatikan. Kalau tambah banyak saudara, ini nggak bisa. Ya, pelayanan saya itu fokusnya adalah pemberitaan firman. Ya. Nah, kalau misalnya pelayanan-pelayanan lain, itu harus diabaikan. Nggak boleh diikut jadi puyeng begitu ya. Fokusnya kepada pemberitaan firman. Yang kedua, pelayanan firman itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi nggak easy. Makanya saya ada minta kematian tanggal 4 Agustus untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Saya nanya dulu. Saya nggak bisa bilang, oh harus bisa, nggak bisa. Karena itu butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan, butuh waktu yang panjang untuk dipikirkan. Nggak bisa bilang, ya next week ya beritakan Injil ya, bagian khotbah ya. Nggak bisa gitu. Mesti jauh-jauh hari minta. Saya juga minta dengan pendeta Robi juga yang sama. Saya minta ke Pak Yosafat juga sama. Nggak bisa dadakan. Karena mereka perlu persiapan. Itu kata-kata memusatkan firman dalam ayat 4 menunjukkan, memusatkan pikiran, menunjukkan ini pelayanan yang berat, saudara. Butuh konsentrasi, fokus. Jangan anggap oleh karena itu pekerjaan hamba Tuhan itu pekerjaan yang enak. Karena pernah lu ada jemaat yang bilang enak lu jadi pendeta. Saya juga pengen tuh jadi pendeta. Kerjanya cuma 1 hari Minggu doang. Bayaran 7 hari. Siapa yang gak suka saudara? Cuman sehari kerja dibayar 7 hari. Gede lagi gajinya. Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, itu perkataan gak benar, pemikiran yang salah. Karena ternyata memang tidak mudah mempersiapkannya. Butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang gak sedikit. Butuh fokus, persiapan cukup. Gak asal jadi-jadian saudara. Nanti khotbahnya juga jadi-jadian. Gak asal jadi saudara. Yang ketiga, pendeta tidak boleh melayani atau menangani semua pelayanan. Kalau sekarang, bolehlah. Jemaat kan masih 30, 40. Masih boleh lah saya. Tetapi saudara, kalau sudah bertambah banyak, harus berani tolak pelayanan lain. Kalau udah sampai mengganggu pelayanan firman, harus katakan sorry ya, nggak bisa saya. Di dalam ayat kedua dikatakan, kami tidak merasa puas. Nah saudara, dalam bahasa aslinya, ini kurang tepat. Kata kami tidak merasa puas, itu kurang pas. Dalam bahasa Inggris, it is not pleasing. Ini nggak menyenangkan. Sebetulnya subjeknya siapa yang nggak senang? Yang nggak senang itu sebenarnya bukan rasul. Kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, yang nggak senang, yang nggak puas bukan para rasul, tetapi Tuhan. Yang nggak suka itu Tuhan.
Jadi terjemahan yang seharusnya adalah Allah merasa tidak puas. Tuhan merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi Allah tidak puas, tidak suka, tidak senang karena kami melalaikan firman untuk melayani meja, untuk melakukan hal-hal yang lain. Saudara, ketika kita sedang melakukan hal yang terbaik, maka seringkali iblis sodorkan kepada kita melakukan apa yang baik, hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya gagal fokus, saudara. Kita tidak lagi melakukan apa yang terbaik, tapi kita melakukan yang baik-baik. Memang bisa saja, saudara, saat kita melakukan apa yang terbaik itu, setan datang tawarkan dosa. Tetapi kita bisa bedakan dengan jelas, oh ini dosa, enggak benar. Yang satu berperbuatan yang sangat baik, yang terbaik, yang satu dosa, ya menyolok sekali. Kita bisa beda dengan jelas. Tapi kelicikan setan di sini adalah pada waktu kita sedang melakukan yang terbaik, ia tidak tawarkan dosa, tapi lakukan yang baik, saudara. Sehingga kita tidak lagi fokus untuk melakukan yang terbaik itu. Dalam satu renungan dikatakan sebagai berikut dalam bahasa Inggrisnya. The great enemy of the life of faith in God is not sin, but the good which is not good enough. The good is always the enemy of the best. Musuh yang terbesar dalam hidup beriman kepada Tuhan itu bukan dosa, tetapi hal-hal yang baik yang tidak cukup baik. Hal yang baik akan selalu merupakan musuh dari hal yang terbaik. Ini yang mesti kita ingat, saudara. Setan itu tidak menawarkan dosa, tapi menawarkan hal-hal yang baik. Sehingga kita melupakan hal yang terbaik. Yang kedua, rasul-rasul kemudian mengangkat beberapa jemaat untuk menangani pelayanan meja. Nah, ketika para rasul merasa, wah ini udah ganggu pelayanan saya nih, mereka tidak stop loh pelayanan meja itu. Bukan di stop makan-makan. Something wrong. Ya, tidak di stop untuk makan itu. Jadi bukan stop. Ya, tetapi dialihkan kepada jemaat, didelegasikan kepada jemaat. Ini hal yang penting. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap mengadakan pembagian makanan itu, tetapi dialihkan kepada jemaat, supaya jemaat dilatih ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi saudara, bukan di close, ditutup, ditiadakan, tetapi diserahkan ke orang lain. Hamba Tuhan menangani semua pelayanan itu mungkin hamba Tuhan yang super, yang hebat. Semua bisa. Nyanyi bisa, main gitar bisa, main keyboard bisa, pimpin paduan suara bisa, bangun-bangun bisa, konseling bisa, dokter bisa, apapun dia bisa. Biar pendeta super, saudara. Tapi kalau dia kerjain semua, itu enggak. Mengapa? Karena dia tidak mau mendelegasikan kepada jemaat atau kepada orang lain. Rasul-rasul sudah mengangkat 7 orang dari jemaat untuk menjadi diaken dalam gereja. Dari mana kita bisa mengatakan 7 orang ini diaken? Dari bahasa aslinya juga. Pelayanan itu diakonia dalam bahasa Yunani. Kata melayani itu diakonein. Yang melakukannya diaken. Ya, logikanya begitu kan. Lalu cara ngangkatnya gimana? Dipanggil tuh murid-murid. Lalu kemudian rasul menyuruh murid-murid itu memilih. Pilihlah katanya. Jadi diserahkan kepada jemaat. Lalu kemudian ada usulan dari jemaat. Nama-nama dari siapa? Dari jemaat. Nah, ini penting dalam kehidupan bergereja.
Tidak ada orang yang berhak mengambil keputusannya sendiri. Kecuali dalam hal urgent, mendesak, yang nggak mungkin harus tunggu rapat. Masa orang mau ditolong tunggu rapat dulu? Ya langsung ditolong aja. Nggak usah harus tunggu rapat. Tapi yang lain-lainnya ya harus rapat. Makanya hari ini kita ada rapat. Mengapa? Karena kita mau mendiskusikan ke depan gereja ini mau seperti apa. Kita harus belajar tidak ambil keputusannya sendiri. Orang tuh suka bilang saya ini ngomong boy, saudara. Tapi saya mau belajar bertobat, tidak jadi selonong boy lagi. Tapi segala sesuatu diomongin, dibicarakan, didiskusikan. Dan kalau sudah diputuskan, itu yang kita ambil, kita jalanin bersama-sama. Kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan di dalam rapat itu. Nah, ini kita belajar, saudara. Jemaat dilibatkan. Tetapi ada satu syarat di sini yang dijelaskan. Tidak memberi kebebasan mutlak. Ya udah, kamu pilih ya, terserah kamu deh. Enggak begitu, saudara, karena ada syarat ketentuan yang dibuat oleh para rasul. Jadi jemaat memilih, tetapi panduannya, guideline-nya dari para rasul. Di sini ada 3. Pertama, terkenal baik. Dia reputasi memang dia benar, dia baik. Kedua, penuh roh. Ya, di sini bukan soal karunia bahasa roh, bukan, tapi buah rohnya ada. Ya, yang dia baik, yang maksudnya bisa mengendalikan diri dan semuanya. Yang ketiga, penuh hikmat. Dia bisa mengerti kebenaran firman. Taat, tunduk, hidup benar di mata Tuhan. Nah, melalui cara pemilihan dilakukan para rasul, ada 2 ekstrim yang harus kita hindari. Pertama, cara diktator. Para pelayan, pendeta yang nentuin sendiri. Pemimpin gereja yang nentuin sendiri. Pokoknya suka-sukanya pendeta. Ini diktator. Nah, ini kita harus hindari. Kita nggak boleh jadi diktator satu gereja. Kedua, cara bebas. Dibebasi benar-benar. Semua keputusan diserahkan kepada jemaat. Nggak ada syarat, nggak ada ketentuan yang diberikan oleh pendeta atau pemimpin gereja. Jadi cara yang benar itu bagaimana? Adalah musyawarah mufakat dari seluruh jemaat. Tetapi tetap harus ada syarat, guideline, pengarahan dari para pemimpin gereja atau pendeta. Nah, saudara, satu catatan lagi. Dari semua 7 diaken yang dipilih, ternyata yang dipilih semuanya dari golongan orang-orang Yunani. Nah, ini satu hal yang menarik. Semuanya 7 orang ini semuanya dari golongan Yunani. Nama-nama yang dipakai itu semua nama-nama Yunani. Jadi para diaken ini berasal semuanya dari golongan yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi coba kita perhatikan, melibatkan orang-orang gak happy. Orang gak suka, gak senang, bukan dibuang. Orang-orang gak suka, gak senang, bukan udah kamu cari gereja lain. Enggak, saudara. Dilibatkan, ikut bagian dalam melayani Tuhan. Bayangkan, saudara, orang-orang tukang-tukang kritik itu, yang tukang-tukang komplain itu, yang gak suka, itu diajak ngomong, dipilih mereka untuk bisa melayani orang-orang yang komplain itu. Jadi ingat kebijaksanaan dari gereja mula-mula. 7 diaken justru diambil, dipilih dari kelompok yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dengan mengangkat orang-orang dari mereka yang merasa diperlakukan tidak adil, sekarang mereka bisa merasa, oh, suaraku didengar loh. Aku diperlakukan setara loh. Diperlakukan dengan adil. Ini cara-cara hikmat Tuhan, saudara, yang dilakukan oleh para rasul. Dan saya berdoa kiranya metode ini juga kita bisa terapkan dalam gereja GCI.
Ketika kita lihat ada orang-orang yang gak happy, jangan disingkirkan. Justru mereka diajak ngomong. Mereka dilibatkan untuk berbicara. Bahkan juga diangkat untuk ikut melayani. Untuk melayani orang-orang yang komplain-komplain ini. Sehingga musuh jadi teman, saudara. Teman jadi sahabat. Gak sahabat bisa saudara. Nah sekarang kita bicara blessing ini sekarang. Gereja mula-mula ketika ada masalah hampir pecah itu gereja. Karena ada golongan yang merasa tidak diperlakukan adil dalam pelayanan gereja. Dan sementara itu juga Rasul itu juga merasakan Allah gak puas nih, gak senang nih, karena para rasul sudah tidak fokus dalam pemberitaan firman. Nah di balik persoalan itu Tuhan izinkan itu terjadi karena ada maksud yang baik. Ada blessing in disguise. Ketika mereka berhasil menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi itu dengan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, hasilnya apa? Pemberitaan firman Tuhan semakin tersebar. Firman Tuhan bisa lebih diterima, lebih lagi kepada banyak orang. Kenapa? Karena rasul-rasul lebih fokus sama pemberitaan firman. Dan jemaat ikut terlibat dalam pelayanan diakoni. Jemaat pun bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Hal ini juga akan terjadi bagi DJIC. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, datang dari luar, datang dari dalam, kita harus ingat ada blessing in disguise. Kenapa? Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di tempat ini. Di balik persoalan, di balik masalah yang kita alami, ada anugerah, ada berkat yang tersembunyi. Dan pada waktunya Tuhan siapkan dan sediakan dan nyatakan kepada setiap kita. Dan bukan hanya di gereja, dalam hidup kita setiap hari pun ada blessing in disguise. Harus kita ingat, yang namanya kesusahan, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan, itu ada blessing in disguise. Saya mau ambil contoh mutiara. Ketika kerang itu kemasukan sebutir asin, sakit, dia akan menangis. Dia mengeluarkan banyak air mata oleh karena penderitaan kesakitan yang dia terima. Tetapi setelah sekian lama, rasa sakit itu pun mulai menghilang. Karena mutiara kecil itu lama-lama, pasien kecil itu lama-lama jadi mutiara ini. Dan itu yang dipakai dan dijual di toko-toko yang mahal itu. Kehidupan kita juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa sakit, banyak persoalan pergumulan dalam hidup kita, itu akan menghasilkan mutiara-mutiara. Pada waktunya Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan di dalam. Amin.